Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Faikoh. Saya mahasiswi ekonomi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit tentang Undang-Undang Hukum Ekonomi yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi yang diampu oleh Bapak Temi Wijaya SEMH. Corak konstitusi atau hukum ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan mengenai kebijakan perekonomian yang sudah diatur dalam pasal 33 UUD 1945 yang merupakan satu-satunya konstitusi perekonomian di Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam Konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara dalam mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian disusun artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas. Susunan yang dimaksud adalah usaha bersama. Dengan berasas kekeluargaan diharapkan perekonomian menjadi lebih makmur dan adil, seperti misalnya dalam hukum kekeluargaan koperasi. Kedua, pasal 33 UUD 1945 ayat 2 menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Makna yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang dikuasai itu untuk memenuhi 3 hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu ketersediaan yang cukup, distribusi yang merata, dan terjangkaunya harga bagi orang banyak. Ketiga, pasal 33 UUD 1945 ayat 3 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna dari pasal 33 ayat 3 adalah menerangkan bahwa kekayaan alam dari seluruh wilayah Indonesia, baik yang ada di dalam bumi maupun di atas bumi, haruslah digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara namun diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, seperti emas, perak, gas alam, minyak bumi dikuasai atau dikelola oleh negara, dan nantinya hasil dari pengolahan itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat, misalnya seperti berobat gratis. Keempat, pasal 33 UUD 1945 ayat 4 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maksud isi dari pasal 33 ayat 4 adalah prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi perekonomian di Indonesia. Dalam pasal ini juga yaitu tentang penyelenggaraan perekonomian di Indonesia yang mengedepankan keadilan, yang berasas kekeluargaan dan mementingkan kepentingan bersama demi terwujudnya ekonomi nasional. Kelima, pasal 33 UUD 1945 ayat 5 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Maksud dari pasal 33 ayat 5 bahwa dalam peraturan tentang pelaksanaan kebijakan yang ada dalam pasal 33 ini secara detail diatur dengan undang-undang yang berbalik lagi pada ayat-ayat sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.